Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Akhirnya Diselamatkan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pekabaran, gereja adalah tempat perlindungan di mana kita dapat berbakti bersama. Maria sedang berada dalam masalah. Dia telah menjatuhkan seluruh kotak yang berisi telur. Tidak ada yang harus dilakukan. Dia harus mengatakan kepada ibunya dan membersihkan lantai. Itu kecelakaan, Bu. Dia berkata, saya tidak bermaksud menjatuhkan telur-telur itu. Sejujurnya saya tidak bermaksud demikian. Saya mengetahuinya, Maria, jawab ibunya. Saya senang karena itu terjadi di dapur di mana lantainya dapat dengan mudah dibersihkan. Kadangkala kecelakaan dapat saja terjadi, tetapi orang-orang tidak selalu mengerti. Itulah yang terjadi dalam kisah pelajaran kita kali ini. Dia berjalan sempoyongan di jalan, bernafas dengan tarikan nafas yang kuat. Satu tanjakan membuatnya tersandung. Dia melihat ke belakang kepada tentaranya yang terancam. Tidak ada seorang pun di belakangnya yang dapat dia lihat, tetapi dia mengetahui seseorang akan datang. Dia melihat ke depan lagi dan mencoba untuk berlari lebih kencang. Sudah tidak jauh lagi sekarang, kota Sikem, kota perlindungan. Jalan menurun yang dia sedang jalani ada dalam kondisi yang baik akan menjadikannya kota saat itu. Dia tidak bermaksud menyakiti tetangganya. Dia tidak bermaksud menyakitinya. Tetapi kapaknya telah mengenai wajah tetangganya. Itu benar demikian. Dia telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja. Ya, dia telah melakukannya. Tetapi itu adalah sebuah kesalahan. Satu kecelakaan yang tidak terencana. Meskipun demikian, keluarga tetangganya itu akan datang menemuinya. Nyawa ganti nyawa. Tetapi jika dia dapat tiba di kota perlindungan, dia akan aman. Dia dapat menerangkan kepada para penatua segala sesuatu yang telah terjadi, dan mereka akan menjaganya aman sampai pengadilan diadakan. Dia melihat ke belakang lagi. Seseorang sedang berlari di belakangnya, jauh di belakangnya. Dia memutuskan untuk berlari semakin kencang. Dia harus segera tiba di Sikem. Gerbang kota itu persis di depannya. Para penatua sedang menunggu di sana untuk melihat apakah dia bisa diizinkan untuk masuk. Dia berlari semakin kencang. Dia harus tiba di kota itu. Dia harus tiba di sana. Allah itu baik. Adanya kota-kota perlindungan adalah ide Allah. Dia mengetahui bahwa kadangkala orang dituntut oleh sesuatu yang tidak dia lakukan, dan kadangkala hal-hal buruk terjadi karena kecelakaan. Jadi Allah mengatakan kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan bagi bangsa Israel. Kota-kota di mana orang-orang dapat berlari dan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan pengadilan yang adil. Tetapi kota-kota perlindungan hanya dapat menjaga orang itu aman jika dia tinggal di dalam kota itu. Jika mereka keluar dari tembok kota itu, mereka dapat ditangkap dan disakiti. Kadangkala orang-orang yang mencari keamanan akan tinggal di kota itu sepanjang sisa hidup mereka, kecuali imam besar mati. Jika itu terjadi, semua orang diampuni dan mereka dapat pergi dengan bebas. Kita juga membutuhkan tempat perlindungan sekarang, dan Allah telah menyediakannya bagi kita.